Halo Sobat Legal Talk Society, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini LTS akan membahas mengenai macam-macam cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara diplomatik. Tapi sebelumnya tekan dulu yuk tombol like and subscribe agar kamu bisa pantau terus konten-konten menarik di LTS. Oke deh, langsung aja untuk pembahasan kali ini kamu harus tahu dulu cara apa aja yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa secara diplomatik. Beberapa cara terdiri dari negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada negosiasi atau negotiation, adalah penyelesaian sengketa yang paling penting dan paling banyak ditempuh. Negosiasi ini juga paling efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, negosiasi ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama itu, para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung dengan para pihak yang lainnya. Yang kedua itu, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut dengan kesepakatan para pihak. Yang ketiga itu, para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. Nah, selain itu, ketentuan pelaksanaan negosiasi ini juga dalam penyelesaian sengketa termuat di dalam pasal 33 Piagam PBB. Nah, yang kedua itu adalah pencarian fakta atau inquiry. Cara ini biasanya digunakan setelah penyelesaian sengketa secara diplomatik dilaksanakan namun hasilnya gagal. Cara ini dilakukan dengan menunjuk badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa. Tujuan utama dari dilakukannya inquiry ini adalah untuk memberikan laporan kepada para pihak mengenai fakta yang ditelitinya. Salah satu instrumen internasional yang mengatur pencarian fakta dengan membentuk suatu komisi pencari fakta ada termuat di dalam pasal 9 sampai 36 di The Huge Convention of the Pacific Settlement of Dispute tahun 1899 dan 1907. Nah, yang ketiga itu ada jasa baik atau good offices, yaitu jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui keikutsertaan pihak ketiga. Tujuan utama dari digunakannya jasa-jasa baik ini adalah agar kontak langsung di antara para pihak tetap terjamin. Tugas yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk bersengketa agar mau berunding. Selanjutnya, cara ini bermanfaat saat para pihak tidak mempunyai hubungan diplomatik atau hubungan diplomatik negara itu telah berakhir. Pihak-pihak ketiga ini bisa negara atau orang perorangan seperti mantan kepala negara maupun badan internasional. Nah, selanjutnya yang keempat ada mediasi atau mediation, yaitu mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Nah, para mediator bertindak atas inisiatif sendiri loh yang menawarkan jasa sebagai mediator. Nah, pelaksanaan mediasi ini pernah dilakukan oleh Jimmy Carter, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, dalam mempertemukan dan menyelenggarakan perundingan antara Israel dan Mesir pada tahun 1979. Nah, selanjutnya itu ada konsiliasi atau conciliation, yaitu penyelesaian sengketa secara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator, di mana konsiliator ini tidak berpihak dan keterlibatannya karena dimintakan oleh para pihak yang bersengketa. Nah, konsiliasi juga mempunyai hukum yang lebih
formal dibandingkan dengan pelaksanaan mediasi. Pada The Hughes Convention for the Pacific Settlement of International Dispute pada tahun 1899 dan 1907 memuat mekanisme dan aturan pembentukan komisi konsiliasi. Badan konsiliasi dibentuk dengan persetujuan bersama para pihak. Pada umumnya, badan ini diberi mandat untuk mencari dan melaporkan fakta-fakta yang ada di sekitar pokok perkara. Nah, bagaimana nih Sobat LTS? Sudah tahu kan cara-cara apa aja yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional secara diplomatik? Cara diplomatik ini merupakan cara prioritas untuk penyelesaian sengketa. Nah, jika gagal, barulah ditempuh dengan cara penyelesaian secara hukum. Sekian video hari ini, semoga memberikan manfaat untuk sobat-sobat LTS ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Legal Talk Society. Sampai jumpa.